Bab 2843. Keruntuhan Paviliun Linglong. Hanya karena klan iblis melindungi wilayah mereka dengan sangat baik, para kultivator biasa tidak ingin mendapat masalah, dan tidak perlu berkonflik dengan klan iblis ini. Jadi berusaha menghindari wilayah mereka sebisa mungkin, meskipun harus pergi, juga tidak akan melakukan banyak aktivitas di dalamnya. Tetapi juga karena inilah, selama bertahun-tahun sejak akhir zaman kuno, daerah di mana para kultivator biasa berada, berbagai harta karun zaman kuno atau wilayah rahasia, tempat warisan hampir digali semuanya. Namun di dalam jalur gunung sihir, wilayah klan iblis, masih berupa sebidang tanah subur yang tidak digarap. Orang-orang dari klan iblis berbeda dari kultivator manusia biasa, dan metode kultivasi serta item yang diperlukan juga berbeda. Jadi wilayah rahasia, tanah harta karun, dan klan iblis yang didambakan oleh para kultivator manusia biasa, terlalu malas dirawat oleh klan iblis. Oleh karena itu, banyak kultivator telah mengarahkan pandangan mereka ke wilayah klan iblis dan masuk untuk menjelajahi dan menemukan harta karun para kultivator. Tanah harta karun zaman kuno yang ditemukan oleh Queen Lee, juga karena ditemukan oleh sekelompok kultivator. Hanya saja terjadi insiden saat mencari harta karun, jadi semua orang mundur dan setuju untuk masuk kembali hari ini. Dan Queen Lee memeriksa buku-buku kuno dan memutuskan bahwa ada banyak sekali batu mutiara surgawi di tanah penyimpan harta karun ini. Saat melihat alasan mengapa Queen Lee begitu bertekad, Eric Kin juga tersentuh saat melihat penilaiannya. Paviliun Linglong. Dirinya tidak asing dengan Paviliun Dewa Linglong. Bahkan, di tangannya kini memiliki cincin Linglong buatan Paviliun Linglong. Benda ini dapat bertahan dari serangan fase transendensi puncak yang digunakan Eric Kin untuk melindungi pasukan es di tanah ekstrim. Namun ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Eric Kin sekarang, jadi sudah lama tidak mengeluarkannya. Namun pada awalnya, Eric Kin sangat terkesan dengan arahan melawan serangan kultivator lain dengan metode yang mirip dengan mekanisme puppet. Lagi pula, itu bukan ilmu sihir atau roh senjata yang sederhana, yang bisa mengubah cincin menjadi perisai yang bisa besar atau kecil, paling besar bisa menampung ratusan orang, dan yang paling kecil bisa menahan pukulan penuh seseorang. Harta karun ini sangat cerdik, dan itu juga telah membuat Eric Kin kagum cukup lama. Hanya saja tidak menyangka, pencarian harta karun zaman kuno kali ini ternyata berkaitan dengan Paviliun Linglong. Apa teman seiman Kin tahu, status Paviliun Linglong di zaman kuno setara dengan Paviliun Jubao saat ini, Queen Lee berkata. Ekspresi Eric Kin berubah, dia benar-benar tidak tahu hal itu. Tetapi jika itu sama dengan Paviliun Jubao, bukankah itu seperti di seluruh daratan dunia dewa? Paviliun Linglong zaman kuno, begitu kuat. Namun, yang berbeda dari Paviliun Jubao adalah, Paviliun Linglong tidak hanya menjual segala sesuatu di dunia dan berbisnis dengan kultivator, tetapi juga menciptakan harta bendanya sendiri. Ini juga merupakan sarana yang terkait dengan mekanisme ritual keberuntungan. Tapi mungkin karena kekuatannya terlalu besar dan menyentuh kepentingan terlalu banyak pihak, keberadaan Paviliun Linglong tidak begitu lama. Kemudian diserang oleh sekelompok kekuatan misterius, dan akhirnya mundur ke pangkalan kamp. Paviliun Linglong juga meninggalkan bisnis jual beli barang dunia, dan berkonsentrasi mempelajari teknik puppet. Eric Kin sedikit mengangguk, tidak menyangka selama periode zaman kuno, Paviliun Linglong mengalami perubahan seperti itu. Dan jejak Paviliun Linglong yang kita temukan hari ini seharusnya adalah sisa-sisa bangunan yang diratakan dengan tanah secara paksa setelah Paviliun Linglong diserang dan mundur. Queen Lee melanjutkan. Meskipun banyak barang-barang bagus di dalamnya mungkin telah diambil oleh kultivator Paviliun Linglong yang melarikan diri waktu itu, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat diambil, terutama di bawah tanah,
yang terpelihara dengan baik dan juga barang zaman kuno, nilainya bisa dibayangkan. Aku mengerti, sepertinya kamu tidak hanya meminta aku membantumu mengidentifikasi batu mutiara, tetapi juga membawaku mengambil resiko, Eric Kin berkata dengan ringan. Harus masuk ke kedalaman klan iblis dulu, dan kemudian pergi ke paviliun Linglong yang tidak diketahui, takutnya sepanjang jalan akan sangat berbahaya. Belum bisa dibilang sangat berbahaya, teman seiman Kin, jangan meremehkan para kultivator di tim pemburu harta karun kita ini. Queen Lee tertawa. Tidak ada orang lemah yang berani pergi ke kedalaman klan iblis untuk mencari harta karun zaman kuno. Tapi teman seiman Lee, kamu benar-benar sangat licik, satu orang dua identitas. Setelah melihatnya, Eric Kin mengangkat alisnya. Di Slip Giok, tidak hanya pengenalan tempat berharga ini, tetapi juga situasi Queen Lee saat ini. Seperti Nicholas Peng, Queen Lee juga memiliki dua identitas yang berbeda. Identitas aslinya secara alami adalah gadis suci dari Paviliun Tianling, dan salah satu dari 3 gadis suci dari jalur Gunung Sihir. Dan kini, penampilan Queen Lee setelah mengubah wajahnya, bukanlah penyamaran khusus kali ini, melainkan identitasnya yang lain di dekat kota api liar. Seorang anggota tim kultivator pencari harta karun yang telah ada selama beberapa dekade dan dipercaya oleh semua orang. Teman seiman Kin ingin mengolok-olokku, aku juga tidak punya pilihan. Setelah itu, teman seiman Kin, panggil aku dengan nama samaranku saat ini, Kiana Lee, Queen Lee berkata dengan tidak berdaya. Dan batu mutiara surgawi ini, sangat penting bagiku, selanjutnya mohon bantuanmu. Ini tidak masalah, tetapi jika kamu ingin aku masuk ke tanah penyimpan harta karun itu bersamamu, identitas apa yang harus aku gunakan? Eric Kin bertanya. Harta karun ini ditemukan oleh tim mereka. Sekarang Queen Lee membawa dirinya masuk, itu berarti ada satu orang luar lagi. Aku sudah memberitahu mereka sebelumnya, dan aku memainkan peran besar dalam memasuki paviliun Linglong, jadi tidak ada masalah dengan itu. Saat keduanya sedang berbicara, Queen Lee tiba-tiba melihat keluar pintu. Di luar halaman, ada lonceng angin, yang sedikit bergetar dan mengeluarkan suara. Ada orang datang. Teman seiman Kin, jangan lupakan identitasku. Setelah mengingatkannya dengan suara rendah, Queen Lee melambaikan tangan untuk membuka pintu. Kemudian, tawa seorang wanita terdengar. Kak Kiana, hari ini adalah hari pergi ke tanah penyimpan harta karun lagi. Aku langsung menebak kamu ada di sini. Mengikuti kata-kata itu, seorang wanita muda berjalan masuk. Eric Kin juga melihat kultivator wanita itu. Penampilan pihak lawan indah dan menyenangkan, meskipun tidak sebagus Queen Lee atau Kiana Lee saat ini, tetapi masih enak dipandang. Baru sehari saja di sini, tidak ada pilihan, hal-hal di dalam keluargaku sangat sibuk, dan aku juga tidak bisa tinggal lama di kota api liar. Queen Lee tersenyum dan mengajak wanita itu mengobrol. Bisa dilihat, hubungan antara keduanya cukup baik. Eric Kin mendengarkan beberapa kata secara acak. Queen Lee tidak hanya memiliki identitas palsu di sini, tetapi juga keluarga palsu, dan alasan pemilihannya sangat tepat. Hal ini membuat dia tidak mudah dicurigai, meskipun sering tidak ada di kota api liar. Kak Kiana, siapa teman seiman ini? Queen Lee keluar menyambut wanita itu, jadi keduanya berbicara, dan wanita itu tiba-tiba menyadari ada seorang kultivator pria yang duduk di ruangan itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Perlu diketahui, Queen Lee selalu rendah hati dan tertutup. Di kota api liar, hanya memiliki dia seorang teman saja, tapi sekarang ada kultivator pria yang sedang minum teh di rumah. Halo, teman seiman Zhang. Terlihat oleh pihak lawan, Eric Kin juga berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah wanita itu. Nama wanita itu adalah Minnie Zhang,
dan tentu saja adalah anggota tim Queen Lee. Namanya Witton Qin. Queen Lee dengan santai mengarang nama untuk Eric Qin. Kak Kiana, apakah dia adalah kultivator yang kamu bilang akan kamu bawa? Aku pikir itu adalah seorang kultivator wanita. Apa hubungan orang ini dengan kamu? Nini Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bersambung.